Tahukah kamu, ada seorang khalifah, sahabat Rasulullah, yang dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Ia memiliki kekuasaan untuk melawan. Ia punya pasukan untuk membela diri. Namun ia memilih diam, demi menjaga agar darah kaum muslimin tidak tumpah. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah pemalu yang wafat sebagai syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk belajar, merenung, dan mengambil hikmah dari sejarah orang-orang mulia. Opening, sahabat sekalian, di channel ini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi menelusuri jejak iman, pengorbanan, dan keteladanan para sahabat Rasulullah. Pada video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang khalifah yang dikenal dengan kelembutan, rasa malu, dan kedermawanan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sosok yang wafat sebagai syahid, dengan Al-Quran di pangkuannya. Kelahiran sang pemalu mulia dari Bani Umayyah. Di tengah panasnya padang pasir Makkah, jauh sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, lahirlah seorang anak dari keluarga terpandang Quraisy. Namanya Utsman bin Affan. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah paling berpengaruh di Makkah. Keluarganya dikenal kaya, disegani, dan memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat Quraisy. Sejak kecil, Utsman tidak pernah hidup dalam kekurangan. Harta, kehormatan, dan kemewahan adalah bagian dari kesehariannya. Namun ada satu hal yang membuat Utsman berbeda. Di saat banyak pemuda Quraisy tenggelam dalam pesta, mabuk, dan kesombongan, Utsman justru dikenal sebagai sosok tenang, santun, dan sangat pemalu. Ia tidak pernah mabuk, tidak pernah mendekati zina, dan tidak pernah menyentuh berhala, bahkan sebelum Islam datang. Masyarakat Makkah mengenalnya sebagai pedagang jujur. Jika ia berbicara, ucapannya lembut. Jika ia berjalan, langkahnya penuh wibawa. Jika ia berjanji, ia menepatinya. Tidak ada riwayat bahwa Utsman pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Sifat malunya begitu kuat, hingga kelak Rasulullah bersabda, "Tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya?" Sejak muda, Utsman telah terjun dalam dunia perdagangan. Ia melakukan perjalanan jauh ke Syam dan berbagai negeri, membawa dagangan dan pulang dengan keuntungan besar. Namun hartanya tidak membuatnya angkuh. Justru semakin kaya, semakin rendah hatinya. Di tengah masyarakat Quraisy yang sangat fanatik terhadap berhala, Utsman sering bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin batu yang tak bisa mendengar dan melihat dijadikan Tuhan? Pertanyaan itu ia simpan dalam diam. Ia bukan pembantah yang lantang, bukan pula pendebat di pasar-pasar Makkah. Ia memilih merenung, berpikir, dan menjaga akhlak. Dan tanpa ia sadari, semua itu adalah persiapan Allah. Persiapan bagi seorang yang kelak akan memegang amanah besar. Persiapan bagi seorang yang kelak akan menjadi penjaga kemurnian Al-Quran. Persiapan bagi seorang yang kelak wafat dalam keadaan syahid, dengan mushaf di pangkuannya. Namun saat itu, Utsman hanyalah seorang pemuda Quraisy, lembut, pemalu, kaya, dan terhormat, yang belum tahu bahwa takdir besar sedang menantinya. Dan takdir itu akan mulai berubah. Saat ia bertemu dengan seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Cahaya hidayah dan ujian keimanan. Makkah masih sama, padang pasir yang keras, masyarakat yang fanatik pada tradisi, dan berhala-berhala yang berdiri mengelilingi Ka'bah. Namun di balik semua itu, sebuah cahaya baru sedang menyebar perlahan, diam-diam, tapi pasti. Cahaya itu bernama Islam, dan salah satu orang yang pertama kali mendengarnya adalah Utsman bin Affan. Suatu hari, ia bertemu dengan sahabatnya yang dikenal jujur, lembut, dan paling dipercaya di kalangan Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq. Dengan penuh ketenangan, Abu Bakar menyampaikan kabar yang menggetarkan hati, bahwa Muhammad bin Abdullah telah diutus sebagai Rasul Allah. Abu Bakar tidak memaksa, ia tidak berdebat panjang, ia hanya menyampaikan kebenaran, dengan hati yang jujur. Utsman mendengarkan dengan seksama, tentang Allah yang Maha Esa, tentang hari kebangkitan, tentang akhlak mulia dan keadilan, tentang risalah yang membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk. Semua itu terasa sangat masuk akal bagi Utsman. Seolah-olah jawaban dari pertanyaan yang selama ini ia pendam, kini datang begitu jelas. Tanpa ragu, tanpa syarat, tanpa menunda, Utsman pun berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad adalah utusan Allah. Ia termasuk golongan awal yang memeluk Islam. Namun keimanan itu tidak datang tanpa harga. Kabar keislaman Utsman segera terdengar oleh keluarganya, terutama pamannya yang sangat berpengaruh. Ia marah, murka, dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa keponakannya meninggalkan agama leluhur. Utsman diikat, dipaksa kembali pada kekufuran, ditekan dengan ancaman dan siksaan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pemuda pemalu itu menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ia tidak berteriak, ia tidak melawan, namun ia berkata dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Harta, kehormatan, dan kenyamanan yang selama ini ia miliki, kini berada di ujung tanduk." Namun iman yang baru tumbuh di hatinya jauh lebih berharga. Rasulullah mengetahui keislaman Utsman dan menyambutnya dengan penuh kasih. Di mata Nabi, Utsman bukan sekadar pengikut baru, ia adalah aset besar umat Islam, dengan akhlaknya, ketulusannya, dan hartanya. Sejak hari itu, hidup Utsman berubah. Dari pedagang Quraisy yang hidup nyaman, menjadi seorang mukmin yang siap diuji. Dari pemuda terpandang, menjadi pembela kebenaran dalam diam. Dan ujian berikutnya akan datang tidak lama kemudian. Ujian yang memaksanya meninggalkan tanah kelahirannya. Ujian yang menjadikannya orang pertama yang hijrah bersama keluarganya di jalan Allah. 2 kali hijrah dan Dzun Nurain. Tekanan terhadap kaum muslimin di Makkah semakin hari semakin berat. Cemoohan berubah menjadi siksaan. Ancaman berubah menjadi kekerasan. Bagi Utsman bin Affan, ujian itu datang bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Di sisinya berdiri seorang wanita mulia, Ruqayyah binti Muhammad, putri Rasulullah. Bersama istrinya, Utsman harus membuat keputusan paling berat dalam hidupnya, meninggalkan Makkah, tanah kelahiran, keluarga, dan seluruh harta yang ia bangun dengan susah payah. Rasulullah memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang jauh, asing, namun dipimpin oleh raja yang adil. Di malam yang sunyi, tanpa iring-iringan, tanpa kemegahan, Utsman dan Ruqayyah berangkat. Langkah mereka berat, hati mereka pilu, namun iman mereka teguh. Mereka menjadi pasangan muslim pertama yang hijrah di jalan Allah. Rasulullah memandang kepergian mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu bersabda, "Utsman adalah orang pertama yang hijrah bersama keluarganya setelah Nabi Lut." Di negeri asing itu, Utsman tidak hanya berjuang bertahan hidup, ia menjaga iman, akhlak, dan kehormatan. Ia bekerja, berdagang, dan tetap menjadi sosok lembut yang dikenal semua orang. Namun rindu kepada Rasulullah dan tanah Islam tidak pernah padam. Ketika kabar hijrah ke Madinah datang, Utsman dan Ruqayyah kembali berkemas. Sekali lagi, mereka meninggalkan tempat yang mulai terasa sebagai rumah. Hijrah kedua pun dilakukan. 2 kali meninggalkan kenyamanan. 2 kali memulai dari nol. 2 kali mengorbankan segalanya demi Allah. Namun ujian belum berhenti. Di Madinah, saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah memerintahkan Utsman untuk tetap tinggal dan merawat istrinya. Saat kaum muslimin berangkat menuju medan perang, Utsman berada di sisi Ruqayyah, menyaksikan nafas istrinya melemah hingga akhirnya kembali kepada Allah. Kesedihan itu begitu dalam. Utsman kehilangan istri tercinta, Rasulullah kehilangan putrinya. Namun Rasulullah tidak membiarkan Utsman larut dalam duka. Beberapa waktu kemudian, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Tak pernah dalam sejarah, seorang laki-laki dinikahkan dengan 2 putri seorang Nabi selain Utsman bin Affan. Sejak saat itulah ia dikenal dengan gelar agung, Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. 2 cahaya itu bukan sekadar pernikahan. Ia adalah simbol keimanan, kesetiaan, dan pengorbanan. Namun perjalanan Utsman masih panjang. Harta yang ia miliki akan diuji. Kesabarannya akan diuji, dan kelak, nyawanya sendiri akan menjadi taruhan. Kedermawanan tanpa batas di jalan Allah. Allah telah menggantikan semua yang ditinggalkan Utsman. Bukan dengan sekadar harta, tetapi dengan kedudukan mulia di sisi Rasulullah dan umat Islam. Di Madinah, Utsman kembali berdagang. Namun keberkahan selalu mengiringi langkahnya. Usahanya berkembang pesat, hartanya melimpah, hingga ia menjadi salah satu orang terkaya di kalangan kaum muslimin. Tetapi satu hal tidak pernah berubah. Hartanya tidak pernah tinggal lama di tangannya. Saat kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih, hanya ada satu sumber utama, sumur Raumah, yang dimiliki seorang Yahudi.
Airnya dijual dengan harga mahal, sementara kaum muslimin membutuhkan. Rasulullah bersabda, siapa yang membeli sumur Raumah lalu mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Utsman tidak menawar pahala itu. Ia mendatangi pemilik sumur, menebusnya dengan harga sangat mahal, lalu mewakafkannya sepenuhnya. Sejak hari itu, air mengalir gratis untuk semua orang. Dan nama Utsman mengalir bersama airnya. Hingga hari ini, namun kedermawanannya belum berhenti. Ketika Rasulullah menyeru persiapan perang Tabuk, kondisi kaum muslimin sangat berat. Panas terik, jarak jauh, dan musuh besar menanti. Banyak yang tidak punya tunggangan. Banyak yang tidak punya bekal. Banyak yang hanya bisa menunduk dalam sedih. Lalu Utsman bangkit. Ia datang membawa ratusan unta lengkap dengan pelana dan bekalnya, puluhan kuda, serta emas dan perak dalam jumlah besar. Ia meletakkannya di hadapan Rasulullah, tanpa pamer, tanpa hitung-hitungan. Rasulullah membolak-balikkan emas itu dengan tangannya, lalu bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Bayangkan, seseorang yang dijamin keselamatannya, bukan karena pedangnya, tetapi karena keikhlasan hartanya. Utsman tidak memberi karena ingin dikenang. Ia memberi karena takut jika hartanya menghalanginya dari Allah. Dalam sunyi, ia membantu. Dalam diam, ia menguatkan umat. Dalam kekayaan, ia tetap zuhud. Namun justru dari kelembutan dan kebaikannya inilah, ujian besar akan datang. Karena tidak semua orang mampu memahami pemimpin yang terlalu lembut. Dan ujian itu akan mencapai puncaknya saat Utsman diangkat menjadi khalifah kaum muslimin. Amanah besar di tengah ujian zaman. Waktu berjalan, dan umat Islam memasuki fase yang jauh berbeda. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin diliputi duka dan kecemasan. Umar, pemimpin yang tegas dan kuat, telah pergi. Kini, umat membutuhkan sosok pengganti yang adil, bijak, dan diridai semua pihak. Sebuah majelis syuro dibentuk, terdiri dari sahabat-sahabat utama Rasulullah. Nama demi nama dibicarakan, doa demi doa dipanjatkan, dan akhirnya, pilihan itu jatuh kepada Utsman bin Affan. Seorang pemimpin yang tidak haus kekuasaan. Seorang pemimpin yang dikenal lembut dan pemalu. Seorang pemimpin yang menangis saat amanah itu diletakkan di pundaknya. Utsman menerima jabatan khalifah bukan dengan sorak-sorai, tetapi dengan takut kepada Allah. Di masa awal kepemimpinannya, Islam berkembang pesat. Wilayah kekuasaan meluas hingga Afrika Utara, Armenia, dan Azerbaijan. Armada Laut Islam pertama dibangun. Keamanan dan kemakmuran dirasakan di banyak negeri. Namun zaman telah berubah. Generasi baru masuk Islam, wilayah semakin luas, dan umat tidak lagi sederhana seperti masa Rasulullah. Utsman memimpin dengan hati yang lembut, memberi kepercayaan, memaafkan, dan menghindari kekerasan. Ia mengangkat kerabatnya untuk posisi tertentu, bukan karena nepotisme semata, tetapi karena ia percaya dan berharap mereka menjaga amanah. Sayangnya, tidak semua orang memahami niat tulus itu. Fitnah mulai menyebar. Bisikan berubah menjadi tuduhan. Kebohongan dibungkus seolah-olah kebenaran. Musuh-musuh Islam melihat celah. Isu diperbesar. Kebencian ditanamkan. Dan umat mulai terpecah, bukan karena pedang musuh, tetapi karena adu domba dari dalam. Utsman mengetahui semua itu. Ia mampu menindak. Ia mampu menghukum. Ia mampu memerangi para pembangkang. Namun ia memilih jalan Rasulullah, menahan diri, bersabar, dan berharap badai itu berlalu tanpa menumpahkan darah kaum muslimin. Setiap malam, Utsman berdoa. Setiap hari, ia menahan sakit di dadanya. Karena ia tahu, jika kekerasan dimulai, persatuan umat akan hancur. Namun badai fitnah tidak mengenal belas kasihan. Dan di tengah tekanan itu, Allah menyiapkan satu warisan terbesar dari Utsman untuk umat Islam, warisan yang akan menjaga agama ini hingga akhir zaman. Mushaf Utsmani, warisan abadi untuk umat. Di tengah luasnya wilayah Islam, satu persoalan besar mulai muncul. Bukan tentang harta, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang bacaan Al-Quran. Islam telah menyebar ke berbagai negeri, Syam, Irak, Mesir, hingga Azerbaijan. Kaum muslimin datang dari beragam suku dan bahasa. Mereka membaca Al-Quran sesuai dengan dialek guru masing-masing. Awalnya, perbedaan itu tidak menjadi masalah. Namun lama-kelamaan, sebagian orang mulai menyalahkan bacaan orang lain. Bahkan hampir terjadi pertengkaran, bukan karena dunia, tetapi karena Al-Quran. Seorang sahabat besar,
Hudzaifah bin Al-Yaman, menyaksikan hal itu di medan jihad. Dengan hati cemas, ia segera kembali ke Madinah dan menemui Khalifah Utsman. Ia berkata dengan suara gemetar, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab Allah seperti kaum Yahudi dan Nasrani." Kata-kata itu menghujam hati Utsman. Ia tahu, jika perpecahan ini dibiarkan, umat Islam akan retak dari dalam. Dengan penuh kehati-hatian, Utsman mengumpulkan para sahabat senior. Ia tidak bertindak sendiri. Ia bermusyawarah, mendengar, dan mempertimbangkan setiap langkah. Lalu diambil keputusan besar. Utsman memerintahkan penulisan mushaf standar Al-Quran berdasarkan mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, yang dahulu ditulis pada masa Abu Bakar. Ia menunjuk tim terbaik, Zaid bin Sabit, bersama para ahli Al-Quran lainnya. Mereka menulis dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan rasa takut kepada Allah. Setiap ayat diverifikasi, setiap huruf diteliti, setiap keputusan diambil dengan kesepakatan. Setelah selesai, mushaf-mushaf itu disalin dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Bacaan yang menyimpang dikembalikan kepada standar ini, agar umat bersatu dalam satu mushaf. Sebagian orang mencela Utsman. Mereka menuduh, mereka memutarbalikkan fakta. Padahal, yang dilakukan Utsman bukan menghapus Al-Quran, tetapi menjaganya. Hari ini, saat kita membuka mushaf Al-Quran, huruf demi hurufnya, susunan ayatnya, urutan surahnya, semua itu adalah buah dari keberanian dan kebijaksanaan Utsman bin Affan. Ia tidak meninggalkan istana megah. Ia tidak meninggalkan harta warisan. Ia meninggalkan Al-Quran yang terjaga. Namun ironisnya, justru setelah jasa sebesar itu, fitnah semakin menggila. Kebaikannya dibalas dengan kebencian, kesabarannya dibalas dengan pengepungan, dan bab terakhir dari hidup Utsman pun semakin dekat. Syahid di atas mushaf. Hari itu, Madinah tidak lagi setenang biasanya. Udara terasa berat, langit seolah ikut menyimpan duka yang akan segera terjadi. Di dalam rumahnya yang sederhana, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu duduk sendirian. Tubuhnya telah renta, rambut dan janggutnya memutih oleh usia dan pengabdian. Di hadapannya terbuka Al-Quran, kitab yang ia cintai sepanjang hidupnya. Kitab yang ia kumpulkan demi menjaga kemurnian wahyu Allah. Kitab yang hari itu menjadi saksi terakhir hidupnya. Di luar rumah, kegaduhan semakin dekat. Orang-orang yang dipenuhi kebencian telah mengepung. Para sahabat dan keluarga mendesak Utsman agar melawan. "Izinkan kami membela engkau, wahai Amirul Mukminin." Namun Utsman menggeleng pelan. Dengan suara lemah namun tegas, ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi khalifah pertama yang menumpahkan darah kaum muslimin." Ia mampu melawan. Ia memiliki kekuasaan. Ia memiliki pendukung dan pasukan. Namun ia memilih diam, memilih bersabar, memilih mengorbankan dirinya, agar umat tidak saling membunuh. Ketika para penyerang akhirnya menerobos masuk, Utsman tidak berlari, tidak berteriak, tidak mengangkat senjata. Ia tetap duduk, menatap mushafnya, membaca ayat-ayat Allah dengan bibir yang bergetar. Pedang itu terangkat, dan darah suci Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetes ke halaman Al-Quran. Darah itu jatuh tepat di atas firman Allah. Maka Allah akan melindungimu dari mereka. Seolah Allah sendiri menegaskan bahwa hambanya telah menunaikan amanah hingga akhir. Utsman bin Affan wafat, bukan di medan perang, bukan di atas singgasana, melainkan di atas Al-Quran, sebagai syahid. Madinah pun menangis. Para sahabat terdiam dalam duka yang dalam. Umat Islam kehilangan sosok pemalu yang dermawan. Khalifah yang lembut, pemimpin yang memilih akhirat, di atas dunia dan kekuasaan. Namun hingga hari ini, nama Utsman bin Affan tetap hidup. Bukan karena tahtanya, melainkan karena pengorbanannya. Karena terkadang, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan musuh, melainkan menahan diri demi persatuan umat. Sahabat sekalian, kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan selalu tentang pedang dan kekuasaan, tetapi tentang kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Ia mampu melawan, namun memilih menahan diri. Ia mampu membalas, namun memilih menjaga persatuan umat. Semoga Allah meridai Utsman bin Affan, menerima kesyahidannya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani akhlaknya. Dalam harta, dalam kekuasaan, dan dalam ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.